Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Pasti bisa. Pada hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2020, pada pertemuan yang ke-6, kita akan belajar pendidikan agama. Dalam hal ini akan diajarkan oleh Ibu Maria Agustus Rimbu SAG. Karena itu, mari tetap semangat belajar. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas materi hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memahami macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang kedua, peserta didik dapat menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Marilah kita mengawali pelajaran hari ini dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Guru yang akan menuntun. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Bantulah agar kami mampu memahami pelajaran kami hari ini dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan materi kita yang Ibu Guru sampaikan tadi, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban kita sebagai warga gereja. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, gambar ini menunjukkan keikutsertaan kita sebagai anggota KOR dalam gereja. Yang kedua, keikutsertaan kita sebagai anggota misdinar atau putra-putri altar. Yang ketiga, menjadi pemazmur dalam gereja. Yang keempat, untuk teman-temannya di gereja Protestan ataupun Katolik, ada sebagai pembaca kitab suci atau lektor. Kemudian bagi teman-teman yang beragama Islam, itu salah satu kewajibannya membersihkan masjid. Ini contoh-contoh kewajiban-kewajiban kita sebagai warga gereja dan warga jemaat, dan masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang lain. Sebagai seorang remaja, kita itu dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu dan tidak hanya menuntut hak kita. Nah, hak kita sebagai anggota gereja itu apa? Yang pertama, menerima pelayanan dari gereja atau jemaat. Dalam gereja Katolik ada pelayanan sakramen. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, dan itu kalian sudah pelajari di kelas 8. Yang kedua, mengadakan dan mengikuti ibadat atau perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Yang ketiga, berhak atas pendidikan Kristiani. Yang keempat, memiliki hak bebas sama seperti warga masyarakat. Tapi kebiasaan yang terjadi setelah kita melaksanakan kewajiban, seringkali kita langsung menuntut hak yang kita akui sebagai milik kita dan yang harus
lain. Nah, contoh dalam kitab suci yaitu pada anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka merasa telah berkorban mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala miliknya. Maka mereka merasa pantas untuk menuntut haknya kepada Yesus sebagai balas budi atas pengorbanan mereka selama ini. Yang mereka inginkan adalah menjadi pendamping Yesus ketika ia memperoleh kemuliaannya, yaitu satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Namun apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak pantas memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Allah sudah menyediakan tempat kita masing-masing. Ini menegaskan bahwa hak akan diberikan oleh Allah sendiri. Kita pun seringkali menuntut hak kita. Kita maunya itu dilayani, dikunjungi, didoakan, diberikan, dibantu. Padahal kita tidak sadar bahwa kadang-kadang bahkan sering ada yang tidak mau ke gereja, tidak mau ikut doa bersama, tidak mau ikut pengajian, tidak mau ikut doa-doa atau kegiatan-kegiatan sosial dalam gereja atau jemaat. Melalui baptis bagi orang Katolik dan Protestan, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja, anggota jemaat. Nah, sebagai anggota gereja atau jemaat, kita ini dituntut untuk terlibat secara aktif mengambil bagian dalam tugas dan karya gereja dengan menjadi saksi tentang karya Tuhan Yesus. Dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja, hendaknya kita sadar untuk tidak hanya menuntut hak secara berlebihan terhadap gereja atau terhadap jemaat. Karena apa? Karena kita sendiri ini merupakan bagian dari gereja atau jemaat. Perlu kita sadari bahwa hak kita sebagai anggota gereja atau jemaat akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja atau jemaat itu secara bertanggung jawab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik anak-anakku, Ibu Guru berharap kalian sungguh memahami pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja. Sehingga kalian dalam hidup sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja kalian berada, kalian bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan benar, dengan baik. Sehingga kita benar-benar hidup, tumbuh, dan berkembang bersama dengan orang lain dalam keluarga dan masyarakat dengan penuh kerukunan dan kedamaian. Sehingga tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan kadang-kadang terjadi pembunuhan. Karena kita merasa diri kita lah yang paling benar. Baiklah anak-anakku yang baik, untuk meresapi pelajaran kita hari ini, kita akan mengadakan refleksi bersama. Ibu Guru akan menuntun kalian, silakan ambil sikap doa yang baik, karena ini adalah perenungan. Ibu Guru akan memimpin refleksi. Anak-anakku yang terkasih, melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekaligus kita juga dipersatukan dengan gereja sebagai komunitas persekutuan murid-murid Yesus. Dalam diri kita melekat berbagai macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja atau anggota jemaat.
Oleh karena itu, anak-anakku yang baik, marilah kita tidak hanya menuntut hak kita. Kita perlu bertanya dalam hati, sungguhkah kita peduli dan mau terlibat dalam karya pelayanan gereja atau jemaat? Ataukah kita bersikap masa bodoh karena kita merasa itu bukan urusan kita? Marilah kita merenungkan semuanya itu, anak-anakku yang baik, dan kita melaksanakan dalam hidup kita setiap hari. Baiklah anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Silakan kerjakan tugas yang ibu guru kirimkan di classroom. Mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa Pater Matias Wol. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang baik, terima kasih. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.